tradisi menyambut datangnya bulan Ramadan. Serta 10 sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dan pemirsa, inilah Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia tetap setia menemani pagi Anda untuk melengkapi khazanah pengetahuan Islam dunia ke hadapan Anda. Dan selama 30 menit ke depan, khazanah akan kami isi dengan informasi berikut ini. Bulan Ramadan menjadi bulan paling ditunggu oleh umat muslim yang beriman. Bulan Ramadan menyimpan banyak nilai pahala bagi mereka yang sungguh-sungguh menjalaninya. Dan di berbagai kawasan di Indonesia, ketika menjelang bulan suci Ramadan, banyak dijumpai berbagai macam tradisi yang dipercaya sebagai simbol adanya hubungan antara para leluhur, sesama manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan tahunan yang bernama Nyadran atau Sadranan merupakan ungkapan refleksi sosial keagamaan. Nyadran dilakukan pada bulan tertentu seperti menjelang bulan Ramadan, yaitu Sya'ban atau Ruah. Nyadran dipahami sebagai bentuk pelestarian warisan tradisi dan budaya para nenek moyang. Nyadran adalah sebuah pola ritual yang mencampurkan budaya lokal dan nilai-nilai Islam sehingga sangat tampak adanya lokalitas yang masih kental Islami. Tradisi Nyadran merupakan simbol adanya hubungan dengan para leluhur, sesama, dan Yang Maha Kuasa atas segalanya. Di Sumatera Barat dikenal tradisi Bali Mau menjelang bulan suci Ramadan. Tidak banyak berbeda dengan tradisi padusan, tradisi ini membawa ribuan pemeluk Islam di berbagai kota di Sumbar menggelar mandi bersama di tempat terbuka. Tradisi ini paling sering digelar di sungai atau lubuk. Beberapa lokasi di Kota Padang yang ramai didatangi pada saat menggelar tradisi Bali Mau adalah lokasi pemandian Lubuk Paraku, Lubuk Minturun, dan Batang Kuranji. Lokasi ini dipadati ratusan hingga ribuan orang. Umumnya mereka datang bersama keluarga. Tradisi Bali Mau dimulai sore hari hingga menjelang maghrib. Dalam terminologi Minangkabau menyebutkan bahwa Bali Mau tak ubahnya seperti mandi wajib, menggunakan air bersih yang telah dicampur dengan limau atau jeruk. Pacu Jalur adalah suatu tradisi unik di Provinsi Riau yang selalu digelar di akhir bulan Sya'ban, sebagai ungkapan kegembiraan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Acara ini mirip dengan lomba dayung yang menjadi salah satu cabang lomba dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON atau juga dalam Pesta Olahraga Negara-Negara Asia Tenggara atau SEA Games. Dari masa ke masa, tradisi pacu jalur Batang Kuantan senantiasa mendapat perhatian yang luar biasa dari segenap masyarakat Kuantan Singingi Kuansing, Provinsi Riau dan sekitarnya. Awalnya, pada zaman penjajahan kolonial Belanda atau sekitar 104 tahun silam, tradisi ini sudah menjadi event kolosal bagi masyarakat dalam menyambut musim panen. Rasa gembira atas keberhasilan dalam bercocok tanam itu, mereka apresiasikan ke dalam lomba adu cepat mengarungi derasnya arus sungai Kuantan dengan menggunakan jalur atau sampan. Seiring bergulirnya waktu, pacu jalur tradisional Kuansing telah menjadi sebuah suguhan pariwisata nasional yang sekaligus menjadi wisata unggulan bagi pemerintah Provinsi Riau. Jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda, karena Khazanah akan kembali dengan informasi tentang 10 sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Tetap di Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia akan kembali sesaat lagi. Rasulullah SAW begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keberadaan para sahabat Rasul yang setia mendampingi beliau juga mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Surga pun dijanjikan kepada mereka. Dan berikut ini 10 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Abu Bakar bin Abi Quhafah As-Siddiq adalah seorang Quraisy dari kabilah yang sama dengan Rasulullah SAW. Hanya saja beliau berbeda keluarga. Bila Abu Bakar berasal dari keluarga Tamimi, maka Rasulullah berasal dari keluarga Hashimi. Keutamaan Abu Bakar adalah beliau seorang pedagang yang selalu menjaga kehormatan diri. Ia seorang yang kaya, pengaruhnya besar, serta memiliki akhlak yang mulia. Begitu banyak kemiripan antara beliau dengan Rasulullah SAW, sehingga tak heran kemudian beliau menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Rasulullah selalu mengutamakan Abu Bakar ketimbang para sahabatnya yang lain, sehingga tampak menonjol di tengah-tengah orang lain. Al-Quran pun banyak mengisyaratkan sikap dan tindakannya seperti yang dikatakan dalam surat Al-Lail ayat 5-7, di mana dalam masa yang singkat sebagai khalifah, Abu Bakar telah banyak memperbarui kehidupan kaum muslimin, memerangi nabi palsu, dan kaum muslimin yang tidak mau membayar zakat. Pada masa pemerintahannya pula lah penulisan Al-Quran dalam lembaran-lembaran dimulai. Berikutnya adalah Umar ibnul Khattab. Ia berasal dari kabilah yang sama dengan Rasulullah SAW dan masih satu kakek, yaitu Ka'ab bin Lu'ay. Umar masuk Islam setelah bertemu dengan adiknya Fatimah dan suami adiknya Said bin Zaid pada tahun ke-6 kenabian. Dan sebelum Umar telah ada 39 orang lelaki dan 26 wanita yang masuk Islam. Di kaumnya, Umar dikenal sebagai seorang yang pandai berdiskusi, berdialog, memecahkan permasalahan, serta bertemperamen kasar. Setelah Umar masuk Islam, dakwah kemudian dilakukan secara terang-terangan, begitupun di saat hijrah. Banyak pendapat Umar dibenarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya ayat 67 surat Al-Anfal. Sebagai khalifah, Umar adalah seorang yang sangat memperhatikan kesejahteraan umatnya. Sampai setiap malam ia berkeliling, khawatir masih ada umat yang belum terpenuhi kebutuhannya. Serta pada saat kepemimpinannya, kekuasaan Islam pun semakin meluas hingga keluar Jazirah Arab. Sahabat yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Beliau digambarkan sebagai sosok pribadi yang paling memiliki kasih sayang di antara umat Nabi Muhammad SAW dan paling teguh dalam menjaga ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utsman adalah seorang yang sangat dermawan. Dalam sebuah persiapan pasukan, pernah Utsman yang membiayainya seorang diri. Pada masa kepemimpinannya, Utsman merintis penulisan Al-Quran dalam bentuk mushaf dari lembaran-lembaran yang mulai ditulis pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Sahabat berikutnya yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ia adalah pemuda pertama yang masuk Islam. Ia menggantikan posisi Rasulullah SAW di tempat tidurnya hingga kaum Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah SAW terpedaya. Ali bin Abu Thalib juga merupakan menantu yang dinikahkan oleh Rasulullah dengan putri kesayangannya Fatimah, karena Ali yang sangat sederhana kehidupannya. Berikutnya adalah Talha bin Ubaidillah. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Salah satu bentuk pengabdiannya terhadap Rasulullah SAW adalah pada saat perang Uhud. Beliau terkena lebih dari 70 tikaman atau panah serta jari tangannya putus. Talha yang berperawakan kekar serta sangat kuat inilah yang melindungi Rasulullah SAW di saat-saat genting. Beliau memapah Rasulullah SAW yang tubuhnya telah berdarah menaiki bukit Uhud yang berada di ujung medan pertempuran saat kaum musyrikin pergi meninggalkan medan peperangan karena mengira Rasulullah SAW telah wafat. Saat itu Talha berkata kepada Rasulullah, "Aku tebus engkau ya Rasulullah dengan ayah dan ibuku." Nabi tersenyum seraya berkata, "Engkau adalah Talha kebajikan." Sejak itu beliau mendapat julukan burung elang hari Uhud. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabatnya, orang ini termasuk yang gugur. Dan barang siapa yang senang melihat seorang yang syahid berjalan di muka bumi, maka lihatlah Talha.
Az-Zubair bin Awam juga merupakan sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Beliau juga sahabat karib dari Talha. Kepahlawanan Az-Zubair ibnul Awam pertama terlihat dalam Perang Badar saat ia berhadapan dengan Ubaidah bin Said ibnul As. Az-Zubair ibnul Awam berhasil menembak kedua matanya sehingga akhirnya ia tersungkur tak bergerak lagi. Hal ini membuat pasukan Quraisy ketakutan. Rasulullah SAW sangat mencintai Az-Zubair ibnul Awam. Beliau pernah bersabda, setiap nabi memiliki pengikut pendamping yang setia, dan hawariku adalah Az-Zubair ibnul Awam. Berikutnya adalah Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang yang sukses, namun saat berhijrah ia meninggalkan semua harta yang ia miliki. Sesampainya di Madinah pun, beliau kembali menjadi seorang yang kaya raya. Dan saat beliau meninggal, wasiat beliau adalah agar setiap pejuang muslim dalam Perang Badar yang gugur mendapat 400 dinar. Sedang yang masih hidup saat itu sekitar 100 orang termasuk Ali dan Utsman. Beliau pun berwasiat agar sebagian hartanya diberikan kepada ummahatul muslimin. Sehingga Aisyah berdoa semoga Allah memberi minum kepadanya air dari mata air salsabil di surga. Sahabat berikutnya yang juga dijamin masuk surga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau orang pertama yang terkena panah fisabilillah. Seorang yang keislamannya sangat dikecam oleh ibunya, namun tetap tabah dan kukuh pada keislamannya. Dan berikutnya adalah Said bin Zaid, adik ipar Umar. Ia adalah orang yang dididik oleh seorang ayah yang memperoleh hidayah Islam tanpa melalui kitab atau nabi mereka seperti halnya Salman Al-Farisi dan Abu Dzar Al-Ghifari. Banyak orang yang lemah berkumpul di rumah mereka untuk memperoleh ketenteraman dan keamanan, serta penghilang rasa lapar karena Said adalah seorang sahabat yang dermawan dan murah tangan. Nama terakhir yang meraih jaminan surga adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Sahabat yang akhirnya terpaksa membunuh ayahnya saat Perang Badar, sehingga Allah menurunkan surat Al-Mujadilah ayat 22. Ayat ini menegaskan bahwa seorang mukmin akan mencintai Allah melebihi cintanya kepada sanak keluarganya sendiri. Abu Ubaidah lah yang mencabut besi tajam yang menempel pada kedua rahang Rasulullah, dan dengan begitu beliau rela kehilangan giginya. Abu Ubaidah mendapat gelar dari Rasulullah sebagai pemegang amanah umat seperti dalam sabda beliau. Tiap-tiap umat ada orang pemegang amanah dan pemegang amanah umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Nah, pemirsa Khazanah, inilah akhir kebersamaan kita hari ini. Semoga seluruh sajian kami bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih atas perhatiannya, selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.